Gagal lagi, sepertinya seperti apa Bang untuk akhirnya menuju ke persidangan Bang? Ya, mediasi itu gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan, ya. Jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Ya, jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan itu kan bisa, bapaknya nggak lagi flu, kan bisa, nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, lalu si pihak sana mengatakan, ini Bang Minola double standard ini, karena seharusnya bla 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 bla. Hakim mediatornya mengatakan, loh jangan melebar, karena kita konsennya adalah mengenai masalah hak asuh anak. Kembali ke poin yang pasalnya saya tunjukkan tentang bagaimana pengaturan dalam akta itu anak-anak bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak boleh bicara yang lain karena memang fokusnya di situ. Jadi ditarik lagi ke situ. Nah, mereka mengatakan bahwa dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya, dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya, Bang, itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kondisi yang seperti ini, maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau di dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Ya, jadi ini yang tadi terjadi. Pihak sana juga nggak bisa membantah karena memang mereka tidak pernah kasih info ke saya dan saya tidak pernah tahu ada hal-hal seperti itu. Syaratnya? Tadi kan sudah dikasih tahu masalah kesehatan. Jadi tolong jangan diulang lagi pertanyaan yang sudah tanyakan. Sebenarnya Wenda itu memperbolehkan ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak, tapi ada aturan kesehatan tadi itu yang tidak memperbolehkan. Ya dasarnya apa nggak memperbolehkan? Sorry. Oke, mereka tidak mau menyebutkan karena kesehatan yang memang mereka tidak mau menyebutkan penyakitnya apa. Loh, gitu. saya kan juga nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ada saya sebut penyakit? Nggak ada. Saya kan cuma bilang bahwa kalau memang ada isu kesehatan, maka isu kesehatan itu harus dituangkan dalam akta. Ya, oke. Dia tidak menyebutkan, tapi dia memberikan clue seperti ini, Bang. Kita tidak perlu sebut lah, kan itu sudah beredar ketika di WA chat yang didensu itu loh. Ya udah, jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta itu perjanjian? Logika saja kita diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya,
Ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini. Dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian. Harusnya diminta. Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya. Kuasa hukumnya harus ngomong sama saya, Bang, bagaimana? Ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, bisa. Dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa. Karena flu juga akan memberikan penularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Baru sekarang ada syarat itu. Ya jelas. Apakah ini dibikin-bikin untuk agar mengulur-ngulur anak-anak tidak bertemu dengan bapaknya? Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya. Kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Berarti ada mengacu untuk peradilan ya, Bang? Oh iya, karena begitu mediasi ini gagal, maka sidang berikutnya adalah sidang di perkara pokok dengan majelis hakim yang sudah ditunjuk untuk menangani perkara ini. Sekira tanggal berapa, Bang? Dipanggil nanti dalam panggilan sidang, karena kan mediator harus membuat laporan kepada hakim perkara majelis hakim di perkara pokoknya, kemudian disesuaikan yang jadwal waktunya sidang waktu hakimnya, baru akan ada panggilan. Bang, perihal audit kan mereka siap mengatakan untuk audit, tapi mereka juga minta audit untuk kesehatan, Bang. Sekarang seperti ini misalnya itu, ketemu anak aja belum, betul tidak? Jadi jangan dicampur aduk, gitu. Kalau masalah uang ini, udah mereka nikmati belum? Sudah mereka terima belum? Jadi kalau sesuatu yang sudah mereka nikmati dan mereka terima, wajar nggak kita minta auditnya? Tapi kalau sesuatu yang belum kita terima, apa yang mau diaudit? Selama ini ketika anak-anak bertemu, ada nggak riwayat yang mereka bisa buktikan? Anak-anaknya jadi sakit, jadi lemah kondisinya, ada nggak fakta itu? Nah, artinya kan kenapa tidak dilaksanakan dulu apa yang diatur dalam Akta 39, mempertemukan anak-anak ini dengan ayahnya, dan kemudian setelah itu kalau memang ada hal-hal yang dikhawatirkan, kemudian diminta dengan santun, lebih bijaksana, Ruben mungkin akan lebih terima. Jadi jangan dibilang, oh siap, tapi kami akan siap. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya Ruben? Enggak takut, kita sudah buka ke publik. Apapun komentar publik, Ruben berani loh menunjukkan ini hasil tes saya. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Tapi kan nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Sementara ini sudah bertahun-tahun dia nikmati. Wajar minta audit ya, Bang? Ya wajar dong. Ketika dia melakukan audit atas pemakaian uang itu, ya nggak apa-apa. Kalau Ruben mau ketemu sama anaknya dan dia setuju ada syarat misalnya, ya dia penuhi. Tapi kalau nggak dia penuhi, biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan. Tapi yang paling tidak, harus bisa dibedakan permintaan sesuatu yang belum pernah diterima oleh Ruben haknya, dengan ini sudah dinikmati bertahun-tahun. Mana yang lebih logis? Audit terhadap penggunaan uang yang sudah bertahun-tahun dengan nilai yang fantastis, atau audit pemeriksaan kesehatan yang sementara kita nggak pernah ketemu sama anak itu? Mana yang lebih fair? Mana yang lebih harus dikedepankan? Bang, sepertinya dari pihak sana merasa ketakutan sekali kalau untuk anak-anak tuh ketemu sama bapaknya gitu, Bang. Ada seperti itu nggak sih, Bang? Itu juga yang tadi disampaikan oleh Ruben. Karena anak yang paling kecil ini kan suka ceplos-ceplos. Jadi khawatir kalau misalnya tanpa pengawasan, tanpa ini kan dia selalu kan selain kesehatan kan selalu ingin didampingi oleh dia sebagai ibunya kan harusnya kan ada quality time lah mereka bertiga kan begitu. Toh ini anak-anak sama lu terus selama ini, tinggalnya juga sama lu, apa sih gitu loh. Masa lu nggak kasih seperti waktu-waktu di awal-awal baru bercerai itu anak-anak sama saya aja bertiga kan begitu. Jadi memang mungkin menurut dugaan Ruben ada kekhawatiran anak-anak ini akan ceplos, sesuatu yang mungkin disampaikan di ruangan tertutup internal mereka yang mungkin dia ingin Ruben tidak dengar.
Dia nggak mau Ruben tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ada sih kekhawatiran ke arah sana. Ya, karena kan ini kan sama seperti Ruben ngomong di Brownies ketika dia berkunjung melayat ya ketika ada kemalangan, dan esoknya dia masih boleh loh ngantar anak-anak ke sekolah tanpa syarat ya. Iya. Kemudian anak-anak tuh ngomong, misalnya menurut Ruben yang di acara ininya dia, Papa ini pencitraan, pernah dengar kan? Iya. Papa ini pencitraan ya, datang melayat. Nah, ini kan ceplosan anak kecil. Jadi dia khawatir kalau misalnya kemudian tanpa pendampingan, tanpa pengawasan, tanpa syarat-syarat yang dibuat-buat seperti itu dan akhirnya memudahkan anak-anak ini berkumpul sama ayahnya, anak-anak ini pasti akan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang mungkin ingin dirahasiakan. Mungkin loh ya. Nah, jadi ini yang mungkin kemungkinan yang paling besar. Bang, tadi kan sempat di dalam kabarnya ada sedikit perdebatan Bang antara kedua partisipal ini. Seperti apa sih Bang? Kenapa sih Perdebatan yang mana maksudnya? Antara siapa dengan siapa nih? Ruben Di sama dalam, Wenda maksudnya. di dalam? Oh, nggak ada perdebatan. Ruben diem. Ruben hanya bicara ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya juga seperti itu. Tapi ketika kuasa hukumnya S berbicara dan kemudian saya udah waktunya untuk menyampaikan pendapat, maka saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan masalah Akta 39 itu. Nah, kemudian secara mendadak S bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding-tuding saya misalnya kayak gitu kan. Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan loh. Saya bilang ya, Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara karena ini masih saya berbicara dan saya di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Betul tidak? Ingat? Tapi tadi dia ngomong, bayangkan bagaimana perasaan, kok bicara perasaan? Dia sendiri yang ngomong kemarin ini bukan masalah perasaan tapi masalah hukum. Ketika saya bicara masalah hukum, dia mengintervensi dan makanya saya bilang tolong jangan intervensi saya, kamu duduk. Dan dia duduk. Ya karena nggak boleh. Artinya itu kita mengintervensi orang, kita harus belajar untuk mendengar juga. Jangan hanya ingin didengar, tapi tidak belajar mendengar. Nah ini yang terjadi, mungkin kebiasaan selama ini dia didengar terus sama Ruben, jadi akhirnya ke bawah-bawah sampai hari ini ingin didengar terus, tapi nggak sabar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh orang. Ruben yang selalu mengiya-iyakan itu seperti apa sih Bang? Loh iya, mengiyakan itu karena dia tidak mau setiap hari situasi itu ribut, ya debat, dia nggak mau. Jadi supaya cepat selesai apapun, iya. Tapi hari ini Ruben ingin mengatakan bahwa dia tidak mau lagi mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dan menurut dia yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Berarti tadi itu ada syarat yang dirubah ya Bang dari Akta 39 Bukan itu? dirubah, dia minta syarat sementara di Akta 39 tidak pernah ada syarat. Dan itu akan ditambahkan ya Bang permintaan dari sana? Iya, tapi Ruben nggak mau. Karena harusnya syarat itu dari awal dong dibicarakan. Jangan mendadakan gitu ya Bang. Jangan mendadakan dan kalau memang ada hal sama kami khawatir. Kalau memang dia sekhawatir itu, kok baru sekarang khawatirnya? Harusnya khawatirnya dari dulu, kan dia yang menemani Ruben pada waktu titik terendah kesehatannya. Harusnya dia ketat mengawal Akta 39 itu. Betul tidak? Kalaupun nggak mau dicantumkan secara belak-belakan, harusnya ada solusi untuk mengatur syarat itu. Karena kecemasan yang berlebihan. Karena dialah saksi mata dalam perkawinan Ruben di titik terendah kesehatannya, menurut dia seperti itu. Loh, itu nggak ada kok. Dan selama ini juga nggak jadi persoalan kok. Bang, ini akan menjadi pembuktian nggak Bang dari pihaknya Ruben dengan di sini kan yang ditekankan adalah untuk ketemu anak-anak karena kasus kesehatan. Pasti akan ada kan Bang? pasti Bukti? akan jadi pembuktian karena kan mereka mendalilkan sesuatu kan pasti mereka kan wajib membuktikan hal itu. Oke. Jadi pihak Ruben juga akan memberikan bukti itu. Oh nggak, sudah Bang? pasti. Makanya saya katakan kalau memang ingin bukan di pengadilan, ayo dong kita bukanya di pengadilan. Jangan setiap ngomong kesehatan, Jangan begitu. Bukan kami takut, karena ini akan berdampak juga kepada anak-anak, gitu loh. Dan Kak Ruben sudah cek kesehatan dan hasilnya ada penyakit yang serius nggak sih? Kemarin sudah dilihat nggak non reaktif? Berarti sudah toh? Sudah kan? Nah sekarang makanya saya bilang, dia juga tunjukkan dong ke publik apa hasilnya. Karena bagaimanapun dia pernah hidup bersama dalam satu perkawinan. Kalau hasilnya juga adalah non reaktif, di mana persoalannya? Ya.
Berarti audit ini adalah permintaan dari sana kalau mau audit dari segi keuangan, audit dulu kesehatan gitu Bang. Oh nggak bisa. Kesehatan itu kan kalau misalnya Ruben udah ketemu sama anaknya Bu, masa kamu harus bayar sesuatu yang tidak pernah kamu makan? Tapi kalau audit keuangan kan ini sudah bertahun-tahun kau nikmati, pertanggungjawabkan dong. Jadi jangan berkilah. Kami akan buktikan jika ini, itu kan sama aja. Artinya lu nggak berani buktiin mengenai masalah penggunaan uang itu, karena lu masih pakai syarat lagi. Jadi kan sama aja. Saya izinkan, tapi itu adalah bahasa lain tidak mengizinkan, kan saya sudah bilang. Terakhir ketemu kapan sih Bang? Waktu umroh, Ulang tahun kemarin? enggak datang. Bang, tapi kan sempat Tidak katanya Wenda tidak juga sudah diperbolehkan pertemuan. Bahasanya adalah boleh, tapi pakai syarat A, B, C. Ruben nggak mau pakai syarat. Karena pada waktu dipertemukan di airport juga nggak ada syarat itu kok. Kenapa sekarang ada syarat? Makanya saya mengatakan mengizinkan, tapi dengan syarat itu adalah bahasa lain tidak mengizinkan. Udah. Oke. Oke. Oke.